Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mulai kelas kami dalam pimpinan Roh Kudus dan terang daripada Roh Kudus. Kiranya menyinari kami supaya kami diberi pengertian yang mendalam dalam belajar hari ini dan Tuhan dimuliakan di atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita masih melanjutkan pelajaran kita tentang kualitas guru ya. Kualitas guru. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat kualitas yang bagian yang pertama kalau nggak salah, atau bagian ya 1 dan 2 kalau nggak salah ya. Nah sekarang kita coba lihat lagi kualitas yang berikutnya ya. Kualitas yang berikutnya. Iya. Mari kita lihat di dalam bagian ini. Kelihatan nggak? Teman-teman kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau kelihatan, puji Tuhan. Kalau nggak kelihatan, saya mau bikin kelihatan. Jadi kualitas guru ya. Nah, kita melihat yang berikutnya itu adalah kualitas kemampuan mengajar guru. Ya, kualitas kemampuan mengajar siapa? Mengajar guru. Nah, mari kita lihat yang dimaksud dengan kualitas mengajar guru dalam bagian ini berkaitan dengan kompetensi pedagogisnya. Nah, ini dia ya. Jadi pedagogisnya. Nah, dalam konteks pendidikan nasional, kompetensi pedagogis itu meliputi 5 aspek katanya. Nah, ini aspek yang pertama, pemahaman guru terhadap peserta didik secara mendalam. Nah, ini coba kita lihat dulu ya. Jadi pemahaman guru terhadap peserta didik secara mendalam. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Kalau dikatakan pemahaman guru terhadap peserta didik secara mendalam. Nah gini, maksudnya adalah gini. Guru itu kalau ngajar itu jangan hanya sekedar menyampaikan apa itu pengetahuan saja. Ya, pengetahuan saja. Jadi banyak sekali guru itu ngajar itu hanya menyampaikan pengetahuan. Ya, tapi guru itu sebenarnya harus mampu transfer hidup. Jadi pedagogis, yang dimaksud pedagogis itu kemampuan mengajar itu bukan kemampuan mengajar secara intelektual saja, ya, tapi itu berkaitan dengan kemampuan mengajar yang bisa membuat perubahan. Nah ini ya, jadi yang harus kita ingat itu adalah yang dikatakan dalam bagian ini adalah kemampuan mengajar, ya, yang bisa membuat perubahan. Nah ini teman-teman harus lihat nih, ya. Jadi kalau dikatakan di sini ya, dalam bagian ini yang disebut dengan kemampuan mengajar, ya, ini yang dapat membuat perubahan. Nah, jadi guru itu harus mampu membuat perubahan. Jadi jangan hanya menyampaikan apa? Jangan hanya sekedar menyampaikan ilmunya saja, tapi harus mampu membuat perubahan. Ya, nah itu bagian yang pertama tadi ya. Jadi kalau kita lihat dari pengertian yang pertama yang dimasukkan dalam bagian ini ya. Ya, dalam bagian bahan kita tadi, dalam diktat kita ya, yang saya sudah bagikan tadi itu. Ya. Nah ini ya, jadi pemahaman guru terhadap peserta didik secara mendalam. Nah yang kedua adalah yang dikatakan tentang perencanaan pembelajaran. Nah ini dia ya. Jadi kompetensi pedagogis itu tadi meliputi 5 aspek. Yang pertama pemahaman guru terhadap peserta didik secara mendalam. Jadi di sini di poin yang pertama tadi saya katakan bahwa jangan hanya secara transfer ilmu saja, tapi guru harus bisa mengenali muridnya dengan baik, lalu mengajar itu harus membawa perubahan. Nah, lalu di berikutnya dikatakan lagi yaitu perencanaan pembelajaran. Ya, perencanaan pembelajaran. Nah, jadi harus kalian ingat bahwa kita ini tidak luput ya. Kita ini tidak luput dari guru yang membuat perencanaan. Ya, guru yang membuat
perencanaan. Gimana itu guru membuat perencanaan pembelajaran? Kalau dikatakan guru membuat perencanaan pembelajaran. Ya, berarti kalau dibilang guru membuat perencanaan pembelajaran, itu berkaitan dengan apa? RPP. Ya. Berkaitan dengan apa? RPP, Pak. Nah, berkaitan dengan RPP-nya. Nah, ini kalau dibilang perencanaan pembelajaran itu ya, berkaitan dengan RPP-nya. Jadi, di RPP ini semua apa? Semua pembelajaran itu direncanakan. Mulai dari awal, bagaimana memulainya, bagaimana ya, jadi bagaimana memulai, ini harus lihat nih ya, memulai, lalu bagaimana menyampaikan materi, lalu yang terakhir bagaimana mengakhiri. Nah, ini semua ada di sini di RPP. Nah, jadi guru itu harus bisa membuat seperti itu. Jelas ya, teman-teman ya? Jelas ya? Ya, jadi harus bisa ya. Jadi jangan hanya ngecap aja. Jadi kalau kita saya pakai contoh ya kepada saudara ya. Saya pendeta juga. Jadi di gereja itu juga saya mengajar juga. Mengajar dalam arti itu misalnya mengajar di kaum ibu gitu, berkhotbah di kaum ibu. Saya nggak mau di kaum ibu itu hanya sekedar khotbah. Ya, khotbah yang istilahnya loncat sana loncat sini. Nah, apa yang saya lakukan? Saya siapkan bahan. Bahan apa? Bahan berseri. Nah, ini. Jadi misalnya saya baru menyelesaikan Matius pasal yang ke-6. Secara berseri tiap minggu saya bahas Matius pasal 6. Jadi nggak dibahas sekaligus. Matius pasal 6 itu kan panjang sekali ya, panjang sekali. Tapi saya bahas secara berseri. Nah, jadi akhirnya seperti RPP juga. Ya, kalau ini kan kita dihadapkan dengan apa namanya, dengan murid yang apa namanya itu ya, pendidikan formal ya, pendidikan formal. Tapi kan kalau yang di gereja itu kan non formal dia. Jadi kita ini hanya sekedar menyampaikan materi kita, ya tapi materinya adalah firman Tuhan. Jelas ya? Nah, mari kita lihat lagi bagian yang berikutnya. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah berkaitan dengan menata pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini dia. Jadi menata pelaksanaan pembelajaran. Nah, apa maksudnya itu? Menata pelaksanaan pembelajaran. Ada yang tahu? Silakan. Kalau dikatakan menata pelaksanaan pembelajaran. Asriani. Apa ini maksud dengan menata pelaksanaan pembelajaran? Nah, kalau dibilang menata pelaksanaan pembelajaran, berarti ini berkaitan dengan apa? Dengan dilaksanakannya pembelajaran itu. Jadi dalam arti begini, bagaimana kamu mengatur kelas? Cara duduk misalnya. Apakah modelnya teater? Ya, kalau teater itu gimana ya? Teater itu layar yang depan yang guru menjadi sentral. Ya, atau kamu menatanya semacam lingkaran, guru di tengah-tengah, ya, guru di tengah-tengah, atau ada tataan yang lain, model tataan yang lain. Oke ya, oke. Lalu kalau dikatakan menata pelaksanaan pembelajaran itu, ini kelas mau dimulai apa namanya? Kelas ini berapa lama? Ya kan? Kelas ini berlangsung berapa lama? Jadi kalau kamu mau menata pelaksanaan pembelajaran, berapa menit ngabsennya misalnya? Ya, berapa menit ngabsennya, berapa menit menyampaikan apa namanya itu? Pendahuluan pembelajarannya, lalu berapa menit menyampaikan materinya, lalu berapa menit mengakhirinya, lalu berapa menit membuat evaluasinya. Ya, saya punya anak ya. Saya punya anak namanya Candice itu. Sekolah di SD Santo Yosef. Saya melihat itu istri saya selalu bilang gini, ini aduh cepat banget nih, gurunya cepat banget, udah ngirim bahan untuk besok gitu. Nah, jadi kalau dia udah bisa misalnya ini kan hari ini masih berlangsung pembelajaran, tapi dia sudah menyampaikan materi yang akan dia sampaikan untuk besok. Berarti dia sudah bisa menata pelaksanaan pembelajaran itu besok bagaimana gitu loh. Jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi seharusnya guru itu seperti itu. Jadi guru itu harus mampu ya, harus mampu benar-benar
menata pelaksanaan pembelajaran itu dengan baik. Ya, ini contohnya. Saya mengajar sama saudara ini sekarang ini 10 slide. Kalau 10 slide itu karena ini kan mata kuliahnya kan kita padatkan ya semuanya ya. Jadi 10 slide ini kita bisa seperti 2 kali pertemuan misalnya. Contohnya ya 2 kali pertemuan. Tapi apakah bisa dibilang 2 kali pertemuan dalam waktu 1,5 jam, 1,5 jam, 3 jam? Tidak. Tapi ini berkaitan dengan materi yang disampaikan itu harus bisa diselesaikan di dalam kapasitas 2 pertemuan itu. Nah, materinya. Jadi kita melihat apa? Karena ini adalah kuliah padat yang kita lihat itu adalah kepada apa? Kepada materinya. Jadi materinya itu harus bisa disampaikan. Jadi tidak lagi melihat kepada apa? Sekedar waktu yang panjang gitu loh. Nah, kalau orang dulu itu zaman dulu itu kan senang dengan waktu yang panjang. Jadi kuliah itu dibikin panjang banget. Ya kan? Dibikin kuliah itu panjang banget. Nah, saya bukan nggak setuju kuliah itu panjang banget. Ya, saya mungkin materinya mungkin waktunya mungkin yang tadinya 3 jam, materinya mungkin 1 jam, ya 2 jam ya kasih aja. Tugas yang seberat 2 jam misalnya. Untuk menyelesaikan apa namanya? Siswa itu bisa atau mahasiswa itu bisa belajar mandiri misalnya. Ya nanti akan saya kasih tugasnya. Ya kan? Akan saya kasih tugasnya. Ya, seperti itu. Jadi itu namanya menata pelaksanaan pembelajaran itu. Jadi jangan kita kaku. Coba bayangkan kalau kita 3 jam di Zoom meeting kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi yang harus kita buat adalah bagaimana kita menata dengan rapi. Membuat menata dengan rapi itu. Ya, jadi materinya ada di tangan saudara, ini PowerPoint bisa dikirim. Ya, nanti saya taruh di grup PowerPoint-nya. Lalu setelah itu saudara bisa mengembangkan. Jadi nanti mungkin saudara bisa membuat contoh-contoh. Ada 5 ya. Ada 5 metode pembelajaran pedagogis itu. Bagaimana saudara melaksanakan itu. Jadi mungkin saudara bisa membuat deskripsi singkat. Ya, mulai dari tadi itu ya, mempersiapkan pembelajaran, saudara membuat deskripsi singkat kepada saya. Ya, bisa juga seperti itu tugasnya, contohnya. Ya, contohnya seperti itu. Oke, lanjut lagi. Yang ke berapa sekarang? Yang keempat ya. Yang keempat yaitu kompetensi pedagogis guru harus mengemuka melalui kesanggupannya dalam 1. Merancang serta melaksanakan evaluasi proses dari hasil belajar. Nah ini kadang-kadang ya, kadang-kadang kan kita bangga ya saudara ya, kalau guru atau dosen itu tidak memberi apa, tidak memberi evaluasi misalnya, tidak memberi tugas contohnya, atau tidak memberi ujian, kita bangga itu. Wah Pak Hermon baik deh, nggak suka kasih ujian dia Pak Hermon tuh gitu loh. Sebenarnya saya mau katakan kepada saudara, gagal kita jadi guru atau jadi dosen kalau kita nggak memberi evaluasi pembelajaran. Harus ada evaluasinya. Jadi bagaimanapun istilahnya itu ujiannya itu harus ada. Tapi ya cara membuat ujian itu kan tidak harus selalu dengan metode apa namanya itu, dengan metode saudara mengisi satu tulisan yang panjang gitu. Evaluasi itu macam-macam. Ya, cara membuat evaluasi itu macam-macam. Evaluasi pembelajaran. Ada yang memberi contoh? Ada yang bisa memberi contoh kepada saya nggak? Model evaluasi pembelajaran yang pernah saudara pelajari? Mista, silakan Mista. Model evaluasi. Nah, rata-rata saya sangat yakin ini. Rata-rata evaluasi pembelajaran yang saudara buat itu pasti apa? Pasti berkaitan dengan sebuah ujian. Ya, yang dalamnya mungkin bisa apa namanya? Bisa multiple choice, bisa apa namanya? Sebab akibat, bisa esai yang panjang seperti itu ya. Benar ya? Seperti itu ya, saudara ya. Bisa apa lagi itu? Membuat apa itu? Membuat soal-soal yang istilahnya itu yang jawabannya yang kayak jebakan itu loh. Apakah pernyataan ini kalau apa namanya? Tuliskan benar bila pernyataan ini benar, tuliskan salah bila pernyataan ini salah misalnya gitu ya. Ya, gitu ya. Base itu loh, benar salah. Ya, benar salah. Ya. Tapi coba saya sebenarnya selalu membuat evaluasi pembelajaran. Mana evaluasi pembelajarannya? Ada yang bisa nggak memberi contoh kepada saya evaluasi pembelajaran yang saya buat lewat mata kuliah ini saja? Mata kuliah ini yang pernah kita laksanakan. Ya. Apa contohnya? Contohnya itu kalau saya bilang gini, coba buat
apa namanya, ringkasan dari materi yang saya sudah sampaikan itu. Tuliskan kembali materi yang sudah saya sampaikan. Itu evaluasi pembelajaran. Makanya kan selalu saya bilang, jangan lihat apa? Jangan lihat Google. Jadi apa yang saudara tangkap di dalam kelas itu, itulah yang saudara tuliskan. Nah, itu yang namanya evaluasi pembelajaran itu. Jadi sejauh mana saudara mengikutinya. Nah, itu tipe saya. Saya bukan tipe dosen yang misalnya membuat ujian, membuat mahasiswa jadi suntuk gitu. Tahu nggak ya? Membuat ujian, mahasiswa jadi suntuk. Yang kedua, atau membuat ujian supaya mahasiswa hebat menghafal. Nah, itu bukan tipe Pak Hermon. Ya, bukan tipe Pak Hermon. Tapi tipe saya kalau ngajar itu adalah, kalau ngajar apalagi model mata kuliah yang seperti ini, itu biasanya yang saya lakukan itu adalah membuat evaluasi di akhir. Ayo, silakan dikerjakan dalam waktu sekian, silakan tuliskan kembali. Atau saya bikin semacam pertanyaan, tapi itu adalah apa? Menyangkut materi yang saya sudah sampaikan. Nangkap ya? Nangkap ya teman-teman ya? Nangkap ya? Nah, jadi kalian harus belajar seperti itu. Jadi nggak harus, ya mungkin karena Anda mahasiswa ya, saya kan mengajar mahasiswa, jadi ngajar mahasiswa kan nggak bisa lah kita perlakukan seperti anak SD, anak SMP, anak SMA ya. Mahasiswa ya mahasiswa itu ya. Ya caranya juga, pendekatannya juga ya pendekatan mahasiswa dong. Jangan pendekatan, kita udah ngajar mahasiswa tapi pendekatan kita adalah pendekatan SMP, SD gitu ya nggak bagus. Ya, jadi pendekatannya adalah pendekatan kepada yang namanya mahasiswa gitu. Nah, kadang-kadang guru itu dosen itu nggak menyadari dia sedang mengajar di situ gitu. Ya, tadi apa namanya? Ada mahasiswa ya, siapa namanya, si Mirna sama si Apri bimbingan, datang ke rumah bimbingan. Ya, saya sudah ACC, mereka bab 1 bab 2 sudah lolos, lalu mereka sekarang ke dosen pembimbing 2. Ya, saya sudah ACC dan sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Ya, lalu cerita kalau saya bilang sama mereka gini, dia cerita tentang dosen lain gitu. Saya bilang ada dosen memang benar. Ya, dosen itu misalnya minta tuliskan dulu garis besar skripsi ini dari bab 1 sampai bab terakhir. Ada kan ada tipe dosen seperti itu. Ya, dia minta apa? Garis besar skripsi dari bab 1 sampai bab terakhir. Apakah dia berdosa minta garis besar skripsi dari bab 1 sampai bab terakhir? Ya sebenarnya enggak, karena skripsi kita ini ya, kita jujur ini bilang, skripsi kita ini kan kalau Anda ikut metodologi penelitian yang saya buat kan sudah ada kan. Misalnya bab 1 itu isinya apa? Latar belakang masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Lalu yang kelima adalah apa? Yang kelima, sistematika penulisan. Itu kan sudah garis besar. Bab 2 itu isinya apa? Bab 2 itu landasan teori, isinya apa? Kajian pustaka. Yang kedua, lokasi penelitian. Yang ketiga apa? Kerangka berpikir. Yang keempat, hipotesis penelitian. Bab 3 itu apa? Metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu terdiri dari berapa poin? Ada. Lalu bab 4 itu isinya apa? Bab 4 itu adalah pembahasan. Apa yang dibahas di sana? Ada. Bab 5 itu penutup. Penutup itu isinya apa? Kesimpulan dan saran. Jadi kalau dosen itu minta bikin garis besarnya, ya udah tinggal sesuaikan dengan skripsi. Benar nggak teman-teman? Ya kan, jadi nggak ada yang susah. Jadi sebenarnya dosen itu hanya ngetes saudara bisa nggak, tahu nggak isi dari skripsi yang akan saudara tulis itu maksudnya, gitu. Jadi nggak ada salahnya juga. Ya kan, kalau dibilang kajian pustaka itu kan terdiri dari apa? Variabel yang akan dibahas. Variabel itu terdiri dari apa? 2 bagian saja, yaitu pengertian dan indikator. Indikator apa? Indikator dari variabel itu apa indikatornya? Iya, jadi nggak sulit-sulit. Jadi jangan bilang, Pak, Bapak itu nggak ngerti bimbing skripsi lah. Ngerti dia bimbing skripsi, cuman kamu yang nggak ngerti isi skripsi itu apa. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, itu salah satu contoh yang kadang-kadang saya mau kasih tahu sama saudara, mahasiswa itu justru tidak mengerti apa yang sedang dia kerjakan. Gitu. Nah, tapi itu namanya sebenarnya dosen itu sudah membuat apa? Evaluasi di depan. Benar nggak? Dia membuat evaluasi di depan. Ini kalau saya bimbing anak ini, ngerti nggak dia yang akan dia tulis? Gitu loh. Nah, itu dia. Jadi ada dosen yang seperti itu. Ada yang tipe saya juga kan. Ya, makanya repot kalau saya jadi pembimbing 1, nggak lolos-lolos dari saya. Ya. Iya, berbulan-bulan itu. Sampai nangkap bener. Sampai dia, oh ini toh yang dimaksud. Iya.
Ya. Jadi kalau mau bimbingan tinggal datang ke rumah ya, nggak usah tunggu-tunggu saya ada di kantor gitu ya. Datang aja ke rumah langsung, Pak saya mau ke rumah gitu. Udah jadi. Ya sebentar kok. Ya jadi sambil minum kopi kan lebih enak kan. Oke, baik. Yang berikutnya, mari kita lihat lagi. Oke, jadi merancang serta melaksanakan evaluasi asesmen proses dari hasil belajar. Lalu apa lagi? Menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar. Nah ini saya buka rahasia sedikit sama saudara. Ya, buka rahasianya gimana saudara? Istri saya kalau saya minta dulu ya, Ibu Nina itu saya minta dulu bikin apa namanya? Bikin nilai gitu misalnya. Saya mau kasih nilai mahasiswa ini. Mau kasih nilai kalian gitu ya. Kasih nilai kalian. Nah, lalu saya minta tolong tulisin namanya dong gitu karena tulisan istri saya itu kan bagus ya. Lalu saya minta tulisin namanya. Setelah saya minta tulisin namanya langsung saya isi nilainya. Nah, kamu udah periksa katanya gitu. Apa yang mau diperiksa gitu. Ya itu hasil-hasil mereka, nggak perlu diperiksa. Karena apa? Setiap hari saya tahu. Istilahnya gini loh. Ini saudara di sini nih, saudara di sini nih. Ya kan setiap hari kan saya buat evaluasi kan? Ya kan? Setiap saat, setiap pertemuan kan ada evaluasi. Saya kan pasti baca. Jadi saudara yang yang ikut mata kuliah saya itu saya tahu siapa yang saya kasih A, siapa yang akan saya kasih B+, siapa yang akan saya kasih B, siapa yang akan saya kasih C+, siapa yang saya kasih C, siapa yang saya kasih nggak lulus. Nah, nggak lulus itu biasanya kalau apa? Kalau mahasiswa tidak masukkan tugas, satu. Yang kedua, kalau nggak lulus itu apa? Mahasiswa tidak ikut ujian, tidak memasukkan evaluasi pembelajarannya, nah itu pasti nggak lulus. Ya, makanya ibu bilang, kamu ngarang-ngarang nilai. Katanya, bukan ngarang nilai. Itulah yang namanya apa? Membuat evaluasi itu seperti itu. Nggak perlu pakai hitungan matematika, capek-capek di situ, saudara. Saya udah langsung tahu nih. Saya nanti lulus nih. Ini si Ningsi ini saya akan kasih dia B. Kenapa B? Karena dia standar. Mengerjakan segala sesuatu standar. Misalnya ya. Contohnya. Ya. Nah, saya kasih B, udah benar nggak? Ya udah benar. Kenapa saya bilang standar? Udah sesuai, tapi nggak terlalu hebat juga. Udah sesuai, tapi nggak di bawah rata-rata juga. Makanya kasih B. Ya, atau Lasriani ini akan saya kasih C+. Kenapa akan saya kasih C+? Karena setiap 3 kali tugas yang ada yang sudah dimasukkan, semua kecenderungannya bekerjanya, misalnya contohnya itu nyontek, contohnya. Dari mana saya tahu nyontek? Ada 2 kemungkinan nyontek. Nyontek dari Google, atau yang kedua adalah nyontek dari teman. Jadi saudara itu ya memang agak sulit kalau dengan Pak Hermon jadi dosen itu sulit, saudara. Ya karena agak-agak rada-rada, ya kata orang itu rada-rada, ya, rada-rada nyeleneh, rada-rada seperti tidak menghargai gitu ya. Ya padahal sebenarnya ya bukan nggak menghargai sih, tapi ya memang ya segitu memang kemampuannya. Ya kenapa saya bilang saya tentukan misalnya bulan Agustus wisuda gitu, karena saya tahu kalau saya paksakan besok bulan Juni, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun semuanya. Pasti nggak bisa wisuda semuanya. Ya, orang masih ada yang bab 1 kok belum kelar, gimana? Iya kan? Bab 1 aja nggak kelar-kelar. Gimana mau ujian proposal? Ya kan? Ya, bab 1 aja belum di ACC dosen. Gimana itu saudara itu? Atau ada juga yang udah mulai apa? Udah mulai nangis. Nah, itu yang dibilang evaluasi. Jadi dari awal kita sudah mengerti membuat evaluasi. Oke, jelas ya? Oke, mari kita lihat lagi. Oke. Nah, lalu yang berikutnya apa lagi? Memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Nah, ini saya banyak ini, saudara. Ya, kenapa saya nggak terlalu senang? Ya, nggak terlalu senang misalnya ngajar mata-mata kuliah teologi contohnya. Itu tadi karena kita udah langsung tahu, oh ini nggak bakalan bisa ngikutin saya nih mahasiswanya. Gitu. Jadi kita udah tahu hasil akhir. Oh ini saya gagal di sini. Jadi saya sebagai guru atau sebagai dosen itu
Saya udah tahu saya berhasil nggak ngajar mata kuliah itu, saya gagal ngajar mata kuliah itu. Ya kan? Saya bisa katakan 5 tahun terakhir lah ya. 5 tahun terakhir kalau mahasiswa ngikutin mata kuliah bahasa Yunani itu, nah itu dia seperti orang sesak napas itu. Ya, tapi apakah saya gagal? Bukan saya yang gagal, mahasiswa yang gagal. Memang orang ngerti opo-opo. Iya, nggak ngerti apa-apa, mau dibilang gimana juga, ya dia sampai di situ keterbatasannya. Susah dia. Ada itu satu mahasiswa, nggak usah sebut nama ya. Kita bikin soal, dia jawab dari mana, nggak ngerti saya itu dijawab dari mana itu. Iya, saya sering kali tuh kalau mengerjakan kerjaan latihan tuh, saudara ya, kalau dia udah kirim balik tugasnya ke saya ketawa sendiri. Ya, kadang-kadang dibikinnya jawabannya jadi stiker. Ya, jadi kalau di WhatsApp itu kan bisa bikin stiker ya, kotak buku gitu ya. Saya bilang, saya nggak bisa baca ini, saya bilang gitu, saya nggak bisa baca ini. Gitu. Padahal sebenarnya dia menutupi bahwa dia tidak mengerti apa yang dia buat. Nah itu kan udah kita langsung tahu, dua kemungkinan, bisa lulus C, kalau terpaksa harus diluluskan ya dikasih C. Ya, tapi kalau enggak ya udah dikasih F. Nggak lulus memang, nggak sanggup. Jadi dia masukkan tapi nggak ada kan mahasiswa rajin memasukkan tugas tapi nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu yang dibilang di bagian terakhir itu. Oke. Ya. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Saya senang nih, ya. Oke. Itu yang keempat. Yang kelima sekarang. Dikatakan gini, guru yang kompeten dalam aspek pedagogis selalu memotivasi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensinya. Kegiatan yang harus dilakukan guru secara berkesinambungan yaitu memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademiknya dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi non akademiknya. Ini yang kelima ini bagus ini. Ya. Yang kelima ini bagus. Di mana bagusnya saudara? Guru itu harus bisa memaksimalkan potensi dari murid yang diajarkannya. Iya kan? Iya. Maksimalkan potensinya. Baik yang apa dikatakan tadi, yang formal dan non formal. Nah, itu guru yang bagus itu seperti itu. Oh, dia lemah yang formal. Lalu yang non formalnya gimana? Lemah nggak? Nah, contoh kita lihat nih ya. Mungkin dari segi belajar si Misda lemah. Tapi dari segi jalan-jalan dia potensi. Buat foto-foto dia potensi. Nah, gimana kalau kita bikin aja dia jadi mahasiswa mahasiswa profesionalisme guru yang nanti mungkin dia hanya membuat semacam flyer. Ya kan, flyer belajar saja gitu. Karena memang kalau ngajar dia lemah. Ya karena kemampuan akademiknya mungkin lemah gitu kan. Tapi kalau buat selfie, buat ngerjain satu foto dia rapi gitu. Nah, jadi itu yang dibilang memaksimalkan potensi dari murid itu harus dimaksimalkan. Gitu ya Misda ya. Contoh aja Misda, contoh aja. Bukan berarti saya bilang kamu nanti nilainya C dapatnya dari saya kode etik, enggak. Ya. Tapi bisa jadi juga sih. Ya, tergantung. Iya, itu contohnya. Jadi kan banyak orang. Coba nih. Kalian punya handphone. Ya, semua punya handphone ya. Handphonenya kita ini kan semua handphonenya rata-rata apa? Handphone apa namanya itu? Handphone pintar lah ya. Saya mau katakan handphone sekarang ini kan namanya handphone pintar ya. Benar nggak? Handphone pintar kan? Nah, saya mau tanya sama si Lasriani. Handphone kamu mereknya apa? Xiaomi Poco, Pak. Xiaomi? Poco. Itu kan Xiaomi kan pasti dipakai 2 jam udah panas banget mau meledak gitu kan. Xiaomi kan biasanya seperti itu, kalau dipakai 2 jam sampai bersama dengan Oppo, dipakai 2 jam itu udah mau meledak, panasnya luar biasa. Oke, sekarang apapun itu, kamu berarti waktu kamu memilih alat itu, berarti bagi kamu itu kan yang terbaik itu. Benar nggak? Ya kan, yang terbaik kan? Nah, sekarang saya mau tanya kamu udah maksimalkan nggak menggunakan handphone itu?
Belum, Pak. Belum kan? Karena apa? Karena handphonenya cuma dipakai buat chat doang. Buat chat, buat buka Facebook, buat buka Instagram, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, udah dimaksimalkan buat nggak yang lain? Yang fitur-fitur lain yang bisa digunakan itu dimaksimalkan. Belum, Itu Pak. dia. Hah? Belum, Pak. Nah, jadi kalian ini, kalau saya ngajar kalian ini kalian ini seperti handphone bagi saya. Itu contoh aja tadi itu. Ya, kalian ini semua seperti handphone. Saya sudah maksimalkan nggak fitur-fitur yang ada dalam pengetahuan kalian, dalam keterampilan kalian, saya udah maksimalkan. Karena tidak ada mahasiswa itu yang akan gagal, itu nggak ada. Kalau dosennya bisa apa? Memaksimalkan. Nah, demikian juga kalau saudara mengajar. Jadi kalau kita mengajar, anggap saja saudara punya handphone banyak. Dan handphone banyak ini harus dimaksimalkan semuanya, gitu loh. Jadi handphone itu berbagai merek ke sana. Ada iPhone, ada Xiaomi, ada Oppo, ada Vivo. Kalau saya pecinta Vivo. Ya, tapi Vivo-nya seri V ya. Seri V. Ya, pencinta Vivo. Misalnya. Ada yang pencinta apa? Samsung. Saya punya Samsung satu. Tapi saya nggak bisa memaksimalkannya. Kurang paham, kurang pintar menggunakannya. Atau mungkin kelamaan sudah menggunakan apa? Menggunakan Vivo ya. Udah kelamaan. Saya pencinta Apple juga. Apple seperti iPad nih yang saya pakai ngajar nih contohnya. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi semua fitur-fitur yang ada itu harus maksimalkan. Jadi mahasiswa itu harus maksimalkan. Sining-si ini apa ini? Apa yang bisa kita maksimalkan dari dia? Nilai ya pas-pasan, contohnya kemampuan kemampuan pengetahuannya mungkin pas-pasan, nggak terlalu pintar dia. Ya kan? Nggak terlalu pintar dia. Nah, apa yang mau kita manfaatkan dari dia? Nah, harus kita cari. Supaya apa? Supaya ya dia jadi pintar. Jangan dong ikut kelas saya tolol terus kan. Nggak ada ilmu itu ikut Pak Hermon katanya gitu. Yang disalahkan Pak Hermon, sebenarnya dia yang rada-rada gitu misalnya. Ya kan? Jadi harus bisa apa? Harus bisa dimaksimalkan. Mungkin pengetahuannya pas, tapi dalam hal tertentu dia bisa rapi misalnya. Nah, itu harus dimaksimalkan itu. Iya. Jelas? Jadi ada berapa tadi? Ada 5. Ada 5 ya? Apa saja tadi? Coba satu orang ulang lagi. Sorry. Jadi dalam konteks pendidikan nasional, kompetensi pedagogis itu meliputi 5 aspek. Yang pertama apa? Pemahaman guru terhadap peserta didik secara mendalam. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, menata pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, kompetensi pedagogis guru harus mengemuka melalui apa? Kesanggupannya dalam merancang evaluasi, lalu menganalisis evaluasi, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk memperbaiki ya kualitas program pembelajarannya. Oke, jadi yang kelima adalah guru yang kompeten dalam aspek pedagogis ya selalu memotivasi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensinya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, ini Kel Jensen dalam Call to Teach ya, ada 6 segi kemampuan dan keterampilan yang harus dikembangkan guru dalam tugas mengajar. Ya, yang pertama adalah masalah penetapan tujuan pengajaran. Ini yang kadang-kadang gagal nih ya. Penetapan tujuan pengajaran. Apa itu? Ada yang tahu? Penetapan tujuan pengajaran itu ada yang tahu nggak? Hari ini misalnya saya mengajarkan kompetensi pedagogis guru. Saya harus tahu tujuan materi ini saya sampaikan, tujuannya apa? Satu, tujuannya saya ya. Tujuannya saya yang pertama, supaya mahasiswa memahami ya betapa pentingnya guru yang mengetahui guru yang menguasai pedagogis dengan baik. Contoh. Yang kedua apa? Supaya mahasiswa mengetahui
atau supaya mahasiswa dapat mempersiapkan dirinya sebagai guru yang mumpuni dalam pedagogis, dalam pengetahuan. Oke, yang ketiga, supaya mahasiswa tahu mengajar itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi banyak persiapan lainnya yang harus dipersiapkan. Berarti ada 3 sasarannya nanti ini sasaran saya contoh. Ya, 3 sasaran mengajarnya. Nah, itu yang dibilang oleh si Ken Johnson tadi itu, guru itu harus tahu itu. Ya, guru itu harus bisa menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada berapa? Kalau zaman dulu ada yang dibilang TIU dengan TIK. Ya, TIU dengan TIK. Ya, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Ya, atau sekarang yang dibilang dengan apa? Standar kompetensi dengan kompetensi dasar. Ya, dalam kurikulum sekarang ya, kan dibilangkan standar kompetensi itu yang umum ya kalau nggak salah ya. Lalu dengan kompetensi dasar. Nah, kita harus bisa, saudara, harus bisa membuat kalau kita sudah tentukan TIU dan TIK-nya atau standar kompetensi dengan kompetensi dasarnya, kalau sudah kita buat, berarti kita harus tahu tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan ini atau pertemuan yang sedang berlangsung itu arahnya kemana. Nangkap? Nangkap kan? Nangkap ya? Sama dengan kalau saudara berkhotbah ekspositori itu kan. Kalau saudara berkhotbah itu jangan khawatir contohnya. Tujuannya apa? Saudara menyampaikan khotbah tujuan apa? Jangan khawatir itu tujuannya apa? Tujuan yang pertama supaya jemaat atau remaja pemuda tidak khawatir lagi umum. Lebih khususnya apa? Supaya remaja pemuda tidak khawatir dalam mencari pekerjaan. Udah lebih khusus. Supaya remaja pemuda tidak khawatir untuk membayar uang sekolahnya, contohnya. Karena Tuhan memeliharanya. Lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, lebih spesifik lagi. Nangkap ya? Nangkap nggak teman-teman? Ya. Udah hampir 1 jam nih ngajar nih. Jadi 30 menit lagi tugas saudara. 10 slide disampaikan semua nggak? Enggak. Itu contohnya. Karena apa? Tujuannya adalah di mana? Di pedagogis yang mau kita selesaikan malam ini. Nanti 30 menit lagi evaluasi. Kan 1,5 jam per pertemuan tuh. Nah, gitu ya, Misda. Jadi jangan lari, materinya banyak kok nggak disampaikan. Bangga dia dengan materi banyak. Kasih tugas banyak, gitu. Padahal sebenarnya, kalau kasih tugas banyak, tercapai nggak tujuannya dengan memberi tugas banyak itu? Ya kan? Karena ada dosen kayak gitu ya, yang suka itu, yang suka kasih tugas banyak itu, saudara. Kan ada kan? Baca, ringkas, bikin ini, bikin itu. Lah, kalau kita tanya, ini arahnya kemana? Atau contohnya kan ada juga dosen yang suka bilang gini, bikin angket ya, katanya gitu. Lah, kok bikin angket? Lah, ini kan kualitatif, bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif ya pakai angket. Nah, ini kualitatif skripsinya. Masa mahasiswa bikin angket? Ya, atau disebar katanya gitu, disebar. Nanti populasinya itu sekian orang katanya contohnya. Lah, kalau kualitatif kan nggak perlu banyak populasi. Kalau kualitatif itu dia hanya kepada orang-orang kunci kan, orang-orang kunci yang diyakini bisa memberi keterangan untuk masalah yang sedang dipergumulkan dalam skripsi. Nah, kalau nanti dipaksakan membuat angket berarti tujuannya tidak tercapai. Hanya belajar yang banyak ya teman-teman ya. Ikut ini, modern lah berpikir gitu loh. Ya, modern berpikir. Jadi jangan kuno terus. Mahasiswa itu mikirnya kalau kuno-kuno terus itu ngeri loh. Ya, ini contohnya nih. Saya udah nyampaikan materinya ya. Sampai materi ini 1 jam kita belajar. 30 menit nanti bikin tugas untuk satu pertemuan ini. Materinya ini saya katakan kepada saudara, apakah saudara bisa tangkap semua materinya? Bisa tangkap semua? Nggak bisa.
Paling banyak berapa persen? 50%. Oke, setengah. 50% dapat. Nah, makanya kalau saya ngajar, kita lewat Zoom meeting seperti ini, saya buat rekamannya. Nah, ada mahasiswa itu ikut kelas saya bahasa Yunani. Saya udah buat rekamannya itu. Jumlah kelasnya saya tahu. Kelasnya saya misalnya 10 orang contohnya. Yang mendengarkannya cuma 2 orang. Berarti saya menyimpulkan kelas ini adalah kelas pemalas yang tidak mau mendengar kembali apa yang sudah dipelajari. Nah, makanya kalau saudara mau pintar, dengar kembali. Jadi dengan kita mendengar kembali itu, kalau ada yang terlewatkan pas kita kuliah tadi, pas kita mendengarkan yang awal, itu akan menolong kita untuk apa? Untuk bisa memahami kembali. Oh, ternyata tadi nyangkutnya di sini nih kesalahannya. Gitu. Oke, contoh yang kedua, contoh yang berikutnya. Saya mengajar bahasa Yunani di kelas eksekutif. Tapi kelas ini saudara, setiap saya udah mau masuk ke kelas, banyak sekali alasannya. Ada yang bilang, izin Pak, ada pelayanan gitu. Nggak etis juga kan kalau mau kuliah bilang, izin Pak, ada pelayanan, itu kan nggak etis ya saudara ya. Ya, tapi karena dia adalah eksekutif, ya udah saya nggak marah, saya diam oke aja gitu. Nah, nanti udah masuk dalam kelas misalnya. Udah mulai ngajar gitu. Saudara bisa bayangin nggak, yang izin tadi kira-kira ngerti nggak pelajaran yang saya sampaikan ini? Saya mau bilang gini, yang dalam kelas aja nggak ngerti. Apalagi yang tidak mendengarkan. Bagaimana caranya untuk mengubahnya? Cara satu-satunya adalah saya buat video sendiri. Jadi saya buka Zoom, saya ngajar sendiri di Zoom. Seperti mengajar sendiri di Zoom yang mereka bisa saksikan. Jadi mereka tidak mendengarkan sekedar suara saya, termasuk diktatnya saya buka, PowerPoint-nya saya buka. Ya, jadi seperti mengajar saudara seperti, tapi bentuknya rekaman. Lebih mudah nggak untuk mahasiswa memahami? Yes, lebih mudah. Karena tidak ada lagi alasan untuk apa? Untuk izin. Nah, jelas ya teman-teman ya? Nah, itu contoh-contoh yang dikatakan dalam bagian itu kalau kita mau apa? Bisa menetapkan masalah penetapan tujuan pengajaran. Yang kedua, menurut Ken Johnson dalam Call to Teach itu, ya, yang kedua adalah pengelolaan kelas. Nah, ini tadi ya. Ini dalam apa namanya? Dalam pengelolaan kelas ini dalam apa namanya? Ini dalam ya, pengelolaan kelas ya. Ini tadi coba saudara lihat. Ini tadi belum kelihatan kali. Ya, ini ya, pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas itu bagaimana? Bagaimana mengelola kelas supaya menarik? Nah, itu kata kuncinya. Ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana mengelola kelas itu supaya menarik? Ada yang bisa jawab? Bagaimana caranya mengelola kelas itu supaya menarik? Kalau saya yang pertama mengelola kelas yang menarik, kalau dari guru itu harus datang menarik. Jelas ya? Guru itu harus datang menarik. Berarti guru itu harus memperhatikan apa? Harus memperhatikan penampilannya. Ya, memang zaman dulu guru itu ada istilah ya, guru itu hanya Umar Bakri. Ya, Umar Bakri. Cuman gitu-gitu aja guru dulu. Dengan sepeda kumbangnya katanya. Pernah dengar lagunya? Ningsi, kamu tahu lagu Umar Bakri? Ya. Jadi guru itu pakai apa? Pakai sepeda gitu ya. Umpamakanlah guru itu di Nias sana, ya di Nias jalannya menanjak gitu ya. Dia sepedanya itu cuma sepeda kumbang. Ya. Lalu celananya ngembang. Ya, jadi sesuai lah dengan apa? Dengan sepedanya sepeda kumbang itu, celananya ngembang misalnya gitu. Ya. Kira-kira kalau kayak gitu masih menarik nggak? Udah nggak menarik. Nah, lalu pertanyaannya saya, apakah yang disebut menarik itu dalam mengolah kelas itu menarik itu harus mahal?
Ya, coba nanti semua rame-rame masuk ke Facebook saya ya. Nah, coba lihat renungan hari ini, lalu foto di bawahnya. Kira-kira kalau kalian melihat foto saya itu alergi apa enggak? Ya, rame-rame nanti ya. Rame-rame habis ini rame-rame masuk ke Facebook, lihat, coba lihat. Ya, Facebook saya itu dengan tampilan saya seperti itu, kira-kira saya khotbah kayak gitu tampilannya kemarin. Ya, tampilannya jadi saya nggak pakai dasi, saya hanya pakai jas, pakai kemeja, lalu pakai celana jeans, pakai sepatu kets. Kira-kira kalau Anda ngeliat pendeta kayak gitu, Anda menarik nggak? Wah, nggak alkitabiah ini pendeta ini gitu. Siapa bilang? Itu tampilan. Jadi kalau kita masuk ke kelas itu, guru, dosen itu harus menarik tampilan. Oke, itu pengelolaan kelas. Jadi kalau saudara mengelola kelas, saudara aja nggak menarik. Murid saudara bilang, malas sama ibu ini ya, nggak menarik banget gitu. Anak saya itu Candice itu suka cerita. Mah, guruku mah, tahu nggak mah pakaiannya mah? Pakaiannya itu kayak gitu, aduh mah, bagus banget mah kelihatan pakaiannya tuh. Bayangin Candice itu bisa bilang kayak gitu. Nah, bisa nggak kalian bayangkan kalau si Miss Daria datang ngajar Candice? Aduh mah, itu loh guru gue yang namanya Miss Daria itu mah nggak menarik banget mah. Ya, kok kamu bilang nggak menarik ya mah? Ya kan, bajunya kobor-kobor gitu kan, udah kayak gitu bau lagi, madu dari jauh kita kan nyiumnya udah bau banget itu guru saya itu katanya gitu. Jadi guru itu harum, jangan bau, saudara. Harum bukan karena ingat baik-baik ya. Orang selalu menganggap membuat penampilan guru yang menarik itu harus mahal. Enggak. Ya, menarik itu nggak perlu mahal. Ingat baik-baik. Anda cek punya Pak Hermon semua nggak ada yang mahal. Nggak ada yang mahal itu. Ya, tapi menarik. Jelas ya, teman-teman ya. Iya, jadi itu pengelolaan kelas yang pertama dari gurunya. Lalu apa lagi? Dari muridnya. Guru harus bisa bilang, mandi ya, mandi pagi ya, mandi pagi. Satu. Datang, misalnya jam 7 kelas dimulai. 15 menit sebelum kelas dimulai udah pada ngumpul ya, gitu. Nah, itu pengelolaan kelas. Nanti kalau pulang, jangan ada yang keluar, belum dijemput orang tua. Nah, itu bagian-bagian dari pengelolaan kelas. Oke. Menarik sih ngajak kode etik ini menarik. Iya, karena ini bicara pengalaman kita ya. Pengalaman kita sebagai guru. Ya, pengalaman kita sebagai guru. Oke. Jelas? Jelas ya? Nah, jadi jangan ada lagi yang malas-malas itu ya. Nah, kelas juga gitu. Kelas itu jangan modelnya kayak model teater terus. Yang misalnya lurus ke depan gitu atau model sidang seperti itu jangan. Bikin misalnya, nih 3 kelompok sana, bikin kelompok, putar sana, putar sini. Capek memang jadi guru itu capek. Dalam pengelolaan apa? Pengelolaan kelas itu. Tapi ya bagaimanapun kan harus dibuat kan. Coba lihat tuh, kenapa ada khotbah di bukit? Ya lihat itu metode mengajar Yesus bagaimana di situ. Nah itu makanya dibilang dia khotbah di bukit. Apakah dia agak tinggi gitu, lalu murid-muridnya duduk di bawah mendengarkan dia. Nah itu dia. Itu semua metode pengelolaan ke kelas. Lanjut ya teman-teman. Mari kita lihat yang berikutnya. Screen yang berikutnya. Oke, ini masih menurut Ken Johnson. Nah, ini juga ada lagi apa? Pemilihan metode. Oke. Yuk. Saya mau tanya. Misda, sebutkan metode-metode mengajar yang bisa digunakan guru dalam mengajar. Misda. Metode-metode mengajar yang bisa digunakan dalam mengajar. Metode apa aja? Satu aja. Metode ceramah, Pak. Ceramah, oke. Dan lebih banyak ceramah ya biasanya ya. Lebih banyak ceramah. Yang kedua, Mirna. Mirna. Metode apa lagi?
Nah, ini nggak tahu nih Mirna lagi di mana dia. Yang kedua, Seniwati. Metode apa lagi? Tutup kamera dari tadi kan kita nggak tahu di mana dia semua ini. Apa ya? Metode apa lagi? Seniwati. Hah? Diskusi. Metode diskusi, Pak. Diskusi. Jadi kalau Pak Andreas minta kamu bikin garis besar skripsi dari awal sampai akhir pakai metode apa Pak Andreas itu? Oke, metode diskusi. Lastriani, metode apa lagi Lastriani? Metode tanya jawab, Pak. Oke. Oke, sekarang kamu bikin evaluasi dulu. Dari tadi saya ngajar ini, saya menggunakan metode apa? Metode ceramah dan tanya jawab juga, Pak. Metode ceramah dan tanya jawab. Oke, berarti kalau kita ngajar, kita bisa menggunakan berapa metode? Bisa 1, 2, sampai 3 lebih, Pak. Iya. Nanti kalau saya bikin terakhir, ya silakan diskusi misalnya. Nanti laporkan hasil diskusinya. Berarti saya sudah menggunakan metode lagi kan? Iya, metode evaluasi. Nah, jadi kita bisa membuat pilihan metode yang tepat supaya apa? Supaya siswa atau mahasiswa yang kita ajar itu tidak bosan. Ya kan? Jangan habiskan 1,5 jam, habiskan semua materi untuk mengajar. Pusingnya. Ini kita 1 jam, hampir 1 jam. Ya, 10 menit lagi, karena tadi kan 7:05 kita mulai ya. 10 menit lagi udah 1 jam. Bahannya udah selesai nggak? Belum. Nah, makanya satu-satunya cara bahannya harus diselesaikan lebih dahulu supaya apa? Supaya kita bisa melanjutkan lagi dengan metode tugas itu. Nah, ini kan mau membuat metode evaluasi lagi. Kita membuat evaluasi supaya apa? Supaya kita tahu kapasitas dari mahasiswa yang kita ajar ini memenuhi syarat nggak bagi kita. Oke, jadi pemilihan metode lalu penyajian pelajaran. Nah, ini penyajian juga. Nah, kalau penyajian pelajaran ini berkaitan dengan apa ini, Lastriani? Lastriani, kalau dibilang penyajian pelajaran berkaitan dengan apa itu penyajiannya? Cara penyampaian ya, Pak? Iya, cara penyampaian. Nah, cara penyampaian itu berkaitan dengan apa lagi cara penyampaian? Satu, materinya. Ya enggak? Ada enggak materinya yang bisa dibagikan? Yang kedua, Pak, ada enggak alat peraganya? Dari tadi Anda melihat apa? Saya menggunakan alat peraga enggak? Enggak ada alat peraga. Kecuali apa? Sharing PowerPoint. Ya, sharing PowerPoint. Ada bahan yang saya tampilkan yang bisa dibaca oleh siapa? Oleh mahasiswa. Itu yang namanya penyajian. Waktu, dari segi waktu. Saya mengatur waktu enggak? Oh, mengatur waktu. Saya tahu satu pertemuan 1,5 jam. Caranya bagaimana? Ya, materi hari ini yang bisa ditempuh, saya akan gunakan untuk menyajikan bahan saya selama 1 jam. 30 menit berikutnya, mahasiswa harus kerja sendiri. Nah, itu contoh-contohnya. Jelas ya, teman-teman ya? Ini tiap hari kita kuliah loh. Besok malam juga kita kuliah. Ya. Oke. Jelas? Nah, yang berikutnya, mari kita lihat lagi ke screen yang berikutnya. Ya. Screen yang berikutnya adalah penciptaan suasana belajar yang baik. Nah, ini dia penciptaan suasana belajar yang baik. Gimana itu menciptakan suasana yang belajar yang baik? Ya, gurunya harus bisa bikin mahasiswa, guru itu harus bisa serius, bisa ketawa, ya kan? Bisa, guru itu juga harus bisa apa? Bisa
membuat siswa itu bisa tertawa. Ya, jadi jangan pegang terus. Lalu kalau mengajar itu, mengajarlah dengan apa? Dengan bahasa yang sederhana. Supaya murid atau mahasiswa yang kita ajari itu tidak perlu menafsirkan 2 kali. Dia ngikutinya aja udah susah. Lalu kita suruh menafsirkan bahasa kita lagi. Saudara-saudara, ini adalah pelajaran yang tingkat administrasinya begitu tinggi. Kita akan membuat transmisi. Nah, itu dia. Wah, masih ngomong apa lagi dia ini gitu loh. Ngomongnya bahasanya tinggi sekali. Ya, itu nanti sama dengan nenek kalau dengar khotbah kita dengan bahasa kayak gitu, salaman. Ya, makasih Pak Pendeta. Aduh, Pak Pendeta senang dengar khotbahnya Pak Pendeta, luar biasa. Emang nenek ngerti khotbahnya apa, Nek? Ngerti banget. Enak khotbahnya, enak katanya gitu. Apa khotbahnya, Nek? Gitu ya. Khotbahnya semuanya terasi. Terasi itu enak toh katanya gitu. Makanya saya bilang khotbahnya enak karena berbau terasi. Iya. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi kita harus bisa menciptakan yang dikatakan tadi di sini. Oke, sedikit lagi ya teman-teman ya. Mari kita lihat lagi di bagian terakhir. Iya, penciptaan suasana belajar yang baik, lalu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengajaran. Ya, ini tadi udah disinggung ya. Jadi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengajaran. Mau pakai evaluasi yang bagaimana? Oke. Jadi hari ini kita belajar kualitas kemampuan mengajar guru atau kemampuan kompetensi pedagogis. Ini bagian dari kompetensi pedagogis. Jelas ya? Jadi selesai bahannya, ya kemampuan mengajar guru. Ya. Sekarang tugas akhirnya. Ya, tugas akhirnya. Ya, tugas akhirnya. Yang pertama, buat ringkasan dari materi hari ini. Buat ringkasan dari materi hari ini. Yang kedua, kalau hari ini saudara jadi guru, dari sekian kemampuan mengajar guru yang ada itu, kemampuan yang mana yang sulit saudara lakukan? Sekali lagi, kalau hari ini saudara menjadi guru, dari sekian kemampuan mengajar guru, ya yang dikatakan tadi, yang 5 aspek, dan juga yang dikatakan oleh Ken Johnson tadi itu, mana yang sulit untuk saudara lakukan? Sebutkan aja mungkin 1, 2 ya dari 5 itu yang mana? Dari yang Ken Johnson yang mana? Misalnya, ya kan? Dari yang Ken Johnson yang mana? Lalu jelaskan mengapa demikian. Mengapa sulit? Ya, untuk saudara melakukannya. Sudah jelas ya, teman-teman ya? Jelas ya? Jelas? Miss Daria, jelas? Yang pertama, buat ringkasan dari pelajaran hari ini. Yang kedua adalah, kalau saudara jadi guru hari ini, ya, dari 5 aspek yang harus yang dimiliki dalam kemampuan mengajar, lalu yang 6 yang dikatakan oleh Ken Johnson tadi, ya, jadi berarti ada 2 ya, atau ada berapa yang akan saudara lihat, yang mana yang sulit untuk saudara lakukan. Ya, mana yang sulit untuk Anda lakukan, lalu mengapa demikian, mengapa itu jadi sulit buat kamu. Misalnya yang sulit itu adalah membuat evaluasi pembelajaran. Nah, contohnya, kenapa sulit? Karena saya kurang paham evaluasi mana yang cocok buat siswa ini contohnya. Ya, atau yang sulit itu adalah mengatur suasana kelas atau menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, itu dia. Itu contoh-contohnya ya. Mirna ketawanya bagus sekali, Mirna ini ketawanya. Dari tadi dia ketawa terus si Mirna. Nggak tahu dia ketawa dengan kita apa ketawa dengan abang di sebelah, nggak ngerti juga gitu. Iya, karena saya lihat bukan di, katanya tadi ke PGC ya. Tapi ini kan bukan di PGC ya. Ya. Oke. Apa dia ketawa karena udah lolos ya?
bisa masuk ke dosen pembimbing 2, nggak tahu juga. Dia mulai ketawa-ketawa sama Apri, nggak ngerti juga. Ya. Oke. Kalau saudara sering datang ke saya, cepat lolosnya. Tapi kalau saudara menjauh dari saya, lama lolosnya. Iya. Baik. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita mengakhiri, nanti saya tunggu ya. Hari ini, oh bukan Pak, tadi ada bencong lewat katanya. Iya. Oke, hari ini dimasukkan ya, 8.30. Anda hanya diberi waktu 30 menit mengerjakan, ditoleransi sampai jam 9 malam. Ya, ditoleransi sampai jam 9 malam. Jadi 2 pertanyaan tadi sudah harus dikirimkan, dijapri ke saya. Oke? Cukup ya, teman-teman? Mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Buat kelas hari ini, Tuhan memberkati mahasiswa yang sudah mendengarkan. Kiranya Engkau menolong mereka dalam segala sesuatu dalam pergumulan mereka. Biar nama Tuhan yang dimuliakan dan Engkau ditinggikan dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Buat kelas ini, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Oke, ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Besok. Ya. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati semuanya.